mungkin ada efek-efek yang kita tidak mengetahui seperti apa. Lalu kasus kekerasan seksual anak di sebuah panti asuhan di Kota Tangerang, Banten menyita perhatian usai puluhan anak asuh menjadi korban. Panti asuhan yang sudah berdiri kurang lebih 20 tahun itu ternyata tidak memiliki izin operasi pendirian yayasan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang mendatangi lokasi kejadian berjanji akan menambah syarat pendirian panti asuhan, diantaranya izin dari warga. Sudah 20 tahun lebih ya? Tidak ada sama sekali, ini termasuk yang blank ini. Makanya nanti ke depan saya terus terang juga akan menghimbau atau memberikan suatu persyaratan gitu dalam rangka mendirikan panti asuhan harus mendapatkan persetujuan dari warga sekitar. Sementara Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memastikan hak-hak anak yang menjadi korban akan dipenuhi. KPAI juga mengajak masyarakat tak segan melaporkan indikasi kekerasan pada anak. KPAI juga memastikan Kementerian Sosial berperan dalam pemenuhan hak-hak anak korban, baik dari sisi rehabilitasi psikis, fisik maupun sosial. Itu pasal ketika ada kejadian yang seperti ini, sebetulnya siapapun boleh melaporkan. Selain kepada Dinas Sosial, boleh melaporkan kepada kepolisian, kepada KPAI, kepada Komnas HAM, kepada Ombudsman ataupun lembaga-lembaga pelindungan anak lainnya. Yang sudah dibawa ke Dinas Sosial itu ada 13 orang, kemudian yang ada di rumah relawan itu ada 4 orang, kemudian yang sudah masuk ke kepolisian itu 7 orang. Dan ada beberapa yang terindikasi sekitar 22, tapi ini juga masih dalam proses baik yang dilakukan oleh tim pendamping ataupun oleh Dinas Sosial. Kasus ini dilaporkan pada Juli 2024 lalu. Pemilik yayasan dan pengurus ditetapkan sebagai tersangka. Sementara 1 orang masih dalam pengejaran. Saat ini ada 2, satunya dalam pengejaran. Saat ini perannya apa, Bu? Apakah pimpinan atau pemilik sudah diamankan? Ini kan laporan dari sejak Juli ya, awal Juli. Nah sampai sekarang apa sih kendalanya? Baru sekarang aja terbongkar gitu. Korbannya kan domisili di Bandung. Pada saat interogasi datang, pada saat BAP diketahui menghilang. Salah satu mantan pengasuh di panti asuhan meminta polisi mengusut tuntas kasus ini karena korban diduga lebih dari 30 anak. Apa ya? Yang ini baru semalam aja 15, mungkin udah 25. Tapi saya rasa karena ini udah 15 tahun, saya rasa 100 orang juga ada. Karena ini kan silih berganti. Cowok semua, Bu? Cowok semua. Para kepolisian mengusut ini karena ini udah bertahun-tahun. Sudah 15 tahun, yayasan itu berdiri sudah 20 tahun. Kini, korban dititipkan di rumah perlindungan Dinas Sosial untuk dicek kondisi kesehatan dan psikologisnya. Tim Liputan, Kompas TV. Kasus predator anak di panti asuhan di kawasan Tangerang, Banten ini masih diusut. Lalu bagaimana pemulihan psikologi korban? Kita akan bahas bersama kriminolog anak Hanifah Hasna. Assalamualaikum, selamat petang Mbak Hani. Malam, selamat petang Mas. Mbak Hani, panti asuhan tempat yang seharusnya jadi tempat berlindung bagi anak asuh, tapi ini ada peristiwa yang tentu miris sekali. Bagaimana harus menuntaskan kasus ini agar tidak terjadi, Mbak Hani? Baik, ini kalau kita pakai lagu itu dan terjadi lagi gitu ya, lagi dan korbannya selalu anak-anak. Yang dimana anak-anak ini adalah usia yang rentan sekali untuk menjadi korban. Dan dia tidak tahu bagaimana cara melapor. Ini yang seharusnya menjadi perhatian dari orang tua. Jadi dia menitipkan anak ke pesantren itu seharusnya mengetahui bagaimana mekanisme terkait dengan penjemputan atau pertemuan atau komunikasi. Ketika ada sebuah pesantren atau boarding school atau entah apa namanya, sulit untuk menemui anak, sulit untuk berkomunikasi, ini berarti sudah ada pelanggaran terkait dengan kedekatan dengan anak gitu ya, karena hak anak adalah dekat dengan orang tua. Karena ketika tidak boleh berkomunikasi, artinya anak ini ketika terjadi apa-apa orang tua tidak mengetahui. Nah biasanya ini berkedok dengan pemberian ilmu gitu. Ketika
ketika dia tidak manut, dia tidak nurut, maka ilmu itu tidak bisa masuk kepada siswa atau santri itu. Dan ini biasanya sudah terjadi turun-temurun, sehingga semua anak di tempat itu sudah mengetahui, sama-sama tahu dan merasa bahwa ini adalah salah satu cara hidup di situ, dan semua harus menerima. Artinya ada mereka menormalisasi hal ini. Lalu yang seharusnya kita perhatikan lagi adalah ketika mereka menjadi korban, apakah selama ini pengasuh yang lain tidak bisa memahami bagaimana pemahaman para pengurus terkait dengan emosional anak, terkait dengan perilaku anak, apakah ada yang berubah? Berarti ada yang kurang dari pengurus yang ada di situ. Ini kalau misalkan korban tadi Anda singgung, menormalisasi ini bagaimana? Pemulihan psikologis korban ini bagaimana nantinya Mbak Hani? Iya, kalau pemulihan psikologis yang pertama adalah kita melakukan penerimaan terhadap emosionalnya. Karena bagaimanapun juga korban ini pasti akan ketakutan. Jadi orang tua, pihak sekitar, mungkin dari kementerian dan semua orang nih, terutama orang-orang yang dekat, ini harus menerima si anak ini secara psikologis, memberi dukungan bahwa dia tidak bersalah, yang bersalah adalah pelaku, gitu ya. Karena mereka akan kehilangan harga diri, mereka akan ketakutan, bahkan mungkin mereka ada rencana untuk bunuh diri karena mereka sangat-sangat malu dengan kondisi yang sudah terjadi. Lalu membawa ke lingkungan yang aman, baik kepada orang tua maupun lingkungan sosial yang sudah ditunjuk oleh lembaga-lembaga sosial atau pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap mereka. Lalu konseling psikologi atau menghadapkan mereka atau membawa mereka terhadap profesional sehingga kondisi mereka benar-benar tersembuhkan gitu ya. Jadi tidak hanya sembuh secara tidak hanya menjauhkan dari pelaku atau tidak hanya memenjarakan pelaku, tetapi secara psikologis ini berdampak sangat panjang. Mungkin sekarang mereka merasa bahwa ini dirasakan oleh semua temannya, tapi mungkin 5 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun lagi, mungkin ada efek-efek yang kita tidak mengetahui seperti apa. Lalu yang terakhir adalah pemberian rasa percaya diri, karena yang tadi saya sampaikan ketika mereka menjadi korban, pastinya mereka akan mengalami kerusakan emosional gitu ya, permasalahan emosional yang membuat mereka menjadi tidak berdaya, tidak berguna, tidak berharga, apalagi ada stigma dari masyarakat. Mbak Hani, aturan seperti apa yang diperlukan untuk bisa mengawasi sekolah yang memiliki sistem boarding school, menginap, seperti apa agar orang tua juga bisa dapat informasi bagaimana kondisi keluarga mereka di sana? Iya, sebetulnya sudah ada peraturan dari pemerintah ya. Kalau pesantren berarti dari Kementerian Agama, kalau sekolah boarding yang lain berarti dari Kementerian Pendidikan. Apakah itu sudah dilakukan? Lalu ketika sudah berdiri seperti yang tadi disampaikan di berita sebelumnya, apakah ada evaluasi? Apakah ada izin dari masyarakat setempat yang lokasinya sama? Nah, orang tua juga harus mengetahui apakah sekolah yang dipilih atau pesantren yang dipilih ini menggunakan izin yang resmi. Karena kalau tidak resmi sebetulnya merugikan si santri ini atau orang tua. Karena mereka jadi tidak tahu bagaimana mekanisme pelaporan ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Lalu bagaimana selama ini mereka memberikan aturan-aturan kepada orang tua. Jangan-jangan ini hanya pesantren atau... Tapi ini panti asuhan, Mbak Hani. Ini informasinya panti asuhan, bukan pesantren. Oh, sorry, ini panti asuhan. Maaf. Ya. Jadi kalau panti asuhan sama seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa panti asuhan itu bagaimana dengan izinnya. Kalau izinnya tidak sesuai, berarti kan ada kemungkinan lain, bisa jadi mereka mengambil donasi dari yang tidak resmi, atau mereka tidak bisa bertanggungjawabkan terhadap donatur. Tapi kalau resmi mereka akan bisa melakukan ini semua. Artinya dari sisi panti asuhan itu dan dari sisi masyarakat itu terjadi keamanan gitu. Jadi tidak ada pergesekan di masyarakat gitu. Baik, memang ada juga panti asuhan dan juga yang pesantren juga sama kasus kekerasan seksual yang waktunya berdekatan, itu yang juga jadi sorotan. Terima kasih Mbak Hanifah Hasna untuk waktunya di program Kompas Petang sore hari ini.